Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Mutmainah dengan NPM 18510200141, mahasiswi Perbankan Syariah kelas B semester 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kodifikasi akad dan produk pada bank syariah, tepatnya di Bank BRI Syariah. Produk dalam bank syariah itu ada 3, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk layanan jasa. Yang pertama, produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Akad operasional syariah yang diterapkan dalam produk penghimpunan dana ini yaitu dengan menggunakan akad wadiah dan akad mudharabah. Yang pertama ada akad wadiah. Akad wadiah ini terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama ada akad wadiah yad amanah, yaitu pada penerapan prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Yang kedua ada akad wadiah yad damanah, yaitu pada penerapan prinsipnya harta titipan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Adapun contoh produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadiah di Bank BRI Syariah yaitu ada produk tabungan faedah BRI Syariah, di mana produk ini menggunakan akad wadiah yad damanah. Kedua, dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, maka prinsip mudharabah ini terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dananya ke bisnis manapun yang diperkirakan dapat memberikan keuntungan. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama ada mudharabah muqayyadah on balance sheet, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Yang kedua ada mudharabah off balance sheet, di mana bank hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Adapun contoh produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad mudharabah di Bank BRI Syariah, yaitu yang pertama ada produk tabungan haji BRI Syariah, yang kedua ada produk simpanan faedah BRI Syariah, yang ketiga ada produk simpanan pelajar BRI Syariah. Nah, dari ketiga produk tersebut, akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah. Yang kedua yaitu produk penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 jenis kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembiayaan murabahah. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Yang kedua ada pembiayaan salam. Pembiayaan salam adalah barang-barang yang diperjualbelikan tidak dijual secara umum, tetapi harus melalui proses pemesanan. Pembayaran wajib di awal dan pembuatan barang di akhir. Yang ketiga ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna di mana proses pembayaran barangnya bisa dilakukan secara cicil dan dilakukan pemesanan terlebih dahulu. Adapun contoh produk penyaluran dana dengan menggunakan akad bai, yaitu yang pertama ada pembiayaan KPR BRI Syariah, yang kedua ada produk pembiayaan KPR Sejahtera BRI Syariah, yang ketiga ada produk pembiayaan KB BRI Syariah. Dari ketiga produk tersebut, akad yang digunakan adalah akad jual beli, khususnya akad murabahah. Yang kedua, dengan menggunakan prinsip sewa atau ijaro. Transaksi ijaro dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip jual beli sama dengan prinsip ijaro. Yang membedakannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada akad jual beli, objek transaksinya adalah barang, namun pada akad ijaro, objek transaksinya merupakan jasa.
Adapun contoh produk penyaluran dana dengan menggunakan akad sewa atau ijaroh di Bank BRI Syariah, yaitu yang pertama ada produk pembiayaan kepemilikan emas BRI Syariah, yang kedua ada produk pembiayaan card beragun emas BRI Syariah. Yang ketiga dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembiayaan musyarakah. Transaksi musyarakah adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak di mana semua bentuk usaha yang melibatkan kedua pihak tersebut dan mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahibul mal dan keahlian dari mudharib. Adapun contoh produk penyaluran dana dengan menggunakan akad syirkah ini yaitu ada produk pembiayaan mikro BRI Syariah, di mana produk ini menggunakan akad bagi hasil, yaitu menggunakan akad mudharabah. Jenis produk yang ketiga yaitu produk layanan jasa. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang pertama ada akad wakalah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang kepada pihak lain untuk mewakili dirinya dalam melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Yang kedua ada akad kafalah. Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin atau makfulah. Yang ketiga ada akad sarf. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual beli yang berlaku pada saat itu juga. Yang keempat, dengan menggunakan akad rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana, rahan adalah jaminan hutang atau gadai. Yang kelima, dengan menggunakan akad hiwalah. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank syariah mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang tersebut. Adapun contoh produk layanan jasa yang terdapat di Bank BRI Syariah yaitu yang pertama ada remittance BRI Syariah. Produk ini memberikan pengiriman uang tunai dengan fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening tabungan. Yang kedua ada internet banking. Internet banking merupakan layanan mobile yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Yang kedua ada call BRI Syariah, merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi PT Bank BRI Syariah hanya melalui telepon seluler. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai produk pembiayaan KPR BRI Syariah. Pembiayaan KPR BRI Syariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli atau murabaha, di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Adapun keuntungan pembiayaan KPR BRI Syariah yaitu persyaratannya yang mudah, prosesnya yang cepat, dan jangka waktu hingga 15 tahun. Syarat dan ketentuan pembiayaan KPR BRI Syariah. Yang pertama ada persyaratan umum nasabah yang terdiri dari yang pertama merupakan warga negara Indonesia, yang kedua karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun, yang ketiga wira swasta dengan pengalaman usaha minimal 3 tahun, yang keempat profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun, yang kelima usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk wira swasta dan profesional.
Yang keenam, tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah. Yang ketujuh, memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis asuransi jiwa. Dan yang terakhir, memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada Bank BRI Syariah. Proses pemberian pembiayaan KPR BRI Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, prospek. Prospek ini berisi tentang pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah ke unit kerja BRI Syariah dengan melengkapi dokumentasi atau persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi formulir aplikasi. Proses yang kedua yaitu proses inisiasi. Inisiasi merupakan proses awal dalam menentukan kriteria calon nasabah pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank syariah. Customer Service atau Account Officer melakukan inisiasi terhadap calon nasabah meliputi pengecekan keaslian dokumen calon nasabah, dan Customer Service atau Account Officer melakukan interview atau wawancara terhadap calon nasabah. Proses yang ketiga yaitu permohonan BI checking, appraisal, dan investigasi. Customer Service atau Account Officer mengirimkan permohonan checking BI, permohonan pemeriksaan atau penilaian jaminan, dan permohonan investigasi kepada financing support unit kerja. Proses yang keempat yaitu Customer Service atau Account Officer melakukan evaluasi kelayakan calon nasabah dengan memastikan penghasilan per bulan nasabah pada slip gaji atau surat keterangan penghasilan calon nasabah. Proses yang kelima yaitu Financing Support Unit Kerja. Yang dilakukan pada proses ini yaitu yang pertama pemeriksaan BI checking calon nasabah, yang kedua pemeriksaan atau penilaian jaminan, yang ketiga investigasi tempat bekerja calon nasabah. Yang keenam yaitu proses pra-scoring dan atau scoring kepada calon nasabah. Formulir pra-scoring atau scoring dikirimkan ke Scoring Group Financing Approval Group atau FAG. Kemudian FAG akan memberikan konfirmasi hasil scoringnya. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan scoring diatur oleh Risk and Compliance Group atau Financial Approval Group. Proses yang ketujuh yaitu pembuatan Memorandum Usulan Pembiayaan atau MUP. MUP adalah media utama pengajuan usulan pembiayaan kepada Komite Pembiayaan. Proses yang kedelapan yaitu persetujuan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan oleh Komite Pembiayaan sesuai dengan surat keputusan direksi tentang batas wewenang persetujuan pembiayaan yang berlaku. Yang kesembilan yaitu proses persetujuan prinsip pembiayaan atau SP3. Aplikasi yang sudah disetujui Komite Pembiayaan selanjutnya diterbitkan oleh SP3, kemudian SP3 dikirimkan kepada nasabah untuk dipelajari dan disetujui. Proses yang ke-10 yaitu permohonan pelaksanaan akad, di mana dilakukan persiapan akad dan konfirmasi calon nasabah. Yang ke-11 itu proses pra-penandatanganan, yaitu dilakukan persiapan dokumen akad, checklist, dan comply dokumen calon nasabah. Yang ke-12, penandatanganan akad. Dalam penandatanganan akad ini yang dilakukan adalah yang pertama, penandatanganan perjanjian pembiayaan dan akta jual beli. Yang kedua, setiap pelaksanaan penandatanganan wajib didokumentasikan. Proses yang ke-13 yaitu pencairan pembiayaan KPR BRI Syariah, yaitu dilakukan pencairan pembiayaan kepada developer atau penjual. Yang terakhir itu proses dokumentasi pembiayaan. Proses dokumentasi pembiayaan pasca pencairan. Skema tersebut dapat dijelaskan bahwa nasabah dan bank melakukan negosiasi atas barang yang akan dibeli atau dipesan, dan di sana terjadi akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank juga langsung menyebutkan atas keuntungan atau margin yang akan diambilnya. Bank membeli barang yang sudah dipesan oleh nasabah kepada si penjual atau pembuat barang. Kemudian, bank menyuruh si penjual mengirim barang kepada nasabah yang memesan barang. Kemudian nasabah menerima barang serta dokumen-dokumen yang akan dibayarkan kepada pihak bank. Dengan demikian telah terjadi transaksi murabahah. Dari teknis murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan akad jual beli, di mana penjual atau bank menyerahkan barang yang dibutuhkan pembeli atau nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati pada saat akad terjadi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kodifikasi akad dan produk pada bank syariah. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.